Di bulan Mei ini, tepatnya tanggal 26 Mei, Saiful Jamil dan Dewi Persik akan merayakan 1 tahun masa pernikahan mereka. Selama menjalani biduk rumah tangga, mereka pasti pernah merasa terkaget-kaget dengan perilaku, ulah, sifat maupun karakter pasangan. Terlebih Saiful yang sebagai kepala rumah tangga harus mampu mengakomodir keinginan sang istri. Apalagi kalau sifat manja Dewi sudah keluar. Sebisa mungkin Saiful meladeni kemauan Dewi Persik yang memang terpaut usia 5 tahun lebih muda darinya. Pemirsa, Fauzi Baadila sedang terlibat dalam sebuah film yang diadaptasi dari novel laris Jakarta Undercover. Terbayang bukan seperti apa filmnya? Aduh, apa tidak takut kena gunting sensor ya? Dan sementara itu, Saiful Jamil siap-siap merayakan ulang tahun perkawinannya yang pertama. Saiful Jamil berani menilai perjalanan rumah tangganya selama setahun ini. Kira-kira rapot rumah tangganya bersama Dewi Persik banyak merahnya apa banyak hitamnya ya? Tapi sabar dulu pemirsa, karena kita akan mulai berita pertama dari Fauzi Baadilah berikut ini. Mungkin tak pernah terpikirkan oleh Fauzi Baadila untuk berkiprah di jalur seni peran. Namun takdir telah mempertemukannya dengan Rudi Sudjarwo, sutradara film yang berjasa besar dalam mengubah nasib Fauzi menjadi seorang aktor terkenal. Tapi bukan semata-mata tangan dingin Rudi saja yang mengantarkan Fauzi pada ketenaran. Insting Fauzi Baadila dalam memilih peran yang akan ia lakoni cukup jitu membuat namanya naik daun. Gue kan ngeliat dulu kalau misalnya film gitu, kalau misalnya emang ceritanya bagus, terus skripnya kuat, terus kira-kira gue kalau menurut feeling gue ini bakal bisa bikin buat guenya lebih bagus, maksudnya lebih buat ibaratnya buat di sisi gue lebih menguntungkan dari segi cerita, dari segi film ya gue ambil. Setelah membintangi 3 film layar lebar, beberapa FTV, serta berperan dalam sebuah pementasan teater, Fauzi rupanya cukup serius melakoni profesinya sebagai aktor. Terlihat dari berbagai macam karakter peran yang selama ini ia pilih. Bahkan kabarnya Fauzi bersedia menerima peran yang sedikit ekstrim dalam sebuah film yang diadaptasi dari novel berjudul Jakarta Undercover yang menceritakan bisnis mesum kota Jakarta. Bisa dibayangkan peran seperti apa yang dimainkan Fauzi dalam film tersebut. Oh, Jakarta Undercover. Jakarta Undercover cuman ya, sebenarnya di situ gue perannya ini doang, nggak banyak, cuma jadi cameo. Tapi kalau nggak salah yang gue denger adegannya ada di awal gitu. Yang adegan gue agak semi, gue nggak ada yang gue tahu sih, yang gue lihat hari itu emang cukup asik gitu. Buat anak muda asik sekali. Lawan main gue ada dari Rusia. Apakah menurut Fauzi film itu bisa dikategorikan sebagai film khusus untuk orang dewasa? Gue nggak ngeliat seluruh film karena kan waktu itu kan masih habis syuting, kan paling cuma ngeliat yang scene gue aja gitu, gimana gue bisa ngeliat scene-nya orang, sedangkan kalau playback terlalu di playback kan takut kasetnya rusak apalah gitu-gitu, jadi gue cuma ngeliat scene gue aja, tapi keseluruhannya gue belum lihat, tapi cukup dewasa filmnya. Mengapa Fauzi Baadila mau menerima peran semacam itu? Tidak takutkah dia hal itu akan membahayakan karirnya sendiri? Terlebih lagi jika film itu beredar di Indonesia. Kayaknya setahu gue sama yang bikin juga sama sutradaranya Lance emang mau ditayangin untuk festival atau di luar negeri juga. Jadi dibikin dua versi kalau nggak salah. Versi yang buat di Indonesia sama yang di luar. Apakah Fauzi Baadila tidak kapok saat salah satu film yang diperankannya pernah menuai masalah gara-gara posternya yang dianggap vulgar? Ya kalau gue pribadi, yang walaupun misalnya adegan gue misalnya gimana gitu, adegannya rada dewasa sekali, tapi ada BSF kan. Ya balik lagi buat apa ada BSF? Badan Sensor Film. Ya kan? Kalau emang menurutnya kira-kira ada kalimat gak cocok, ada adegan gak cocok, Badan Sensor Film yang kerjanya apa? Kemarin aja cuman kelihatan perut aja udah diomelin kan, udah diinin. Kenapa sekarang BSF harus turun tangan dong? Di bulan Mei ini, tepatnya tanggal 26 Mei, Saiful Jamil dan Dewi Persik akan merayakan 1 tahun masa pernikahan mereka. Selama menjalani biduk rumah tangga, mereka pasti pernah merasa terkaget-kaget dengan perilaku, ulah, sifat maupun karakter pasangan.
Terlebih Saiful yang sebagai kepala rumah tangga harus mampu mengakomodir keinginan sang istri. Apalagi kalau sifat manja Dewi sudah keluar. Sebisa mungkin Saiful meladeni kemauan Dewi Persik yang memang terpaut usia 5 tahun lebih muda darinya. Pada saat dia lagi sedang manja, ya mau nggak mau saya mesti temenin dia juga sampai tengah malam sampai pagi gitu kan. Tapi kalau memang lagi pas-pasan saya lagi dalam keadaan kondisi nggak fit, alhamdulillah pengertiannya besar sekali. Ya harus dituruti soalnya gini, takutnya nanti dia berpikir yang macam-macam gitu. Kamu bisa menuruti orang lain tapi masa istri sendiri tidak dituruti gitu kan. Jadi mau nggak mau ya saya sebagai suami juga itu jadi sebuah PR buat saya gitu kan. Mau nggak mau ya kapan lagi saya bisa memanjakan istri gitu kan kalau nggak sekarang ini. Justru saya pikir dengan memanjakan istri saya bisa malah makin cinta, terus juga dia juga malah makin sayang sama saya. Menjalani dua kesibukan sekaligus selaku suami dan pekerja seni, menurut Saiful gampang-gampang susah. Di satu sisi ada istri yang perlu disayang. Di sisi lain, pekerjaan sebagai penghibur menuntutnya untuk sering meninggalkan Dewi. Untung saja Dewi Persik seorang penyanyi dangdut yang juga sedang merambah dunia seni peran yang pasti mengerti betul profesi Saiful. Kesibukan itulah yang mungkin saja memaksa mereka perlu menunda punya momongan. Apalagi Dewi pernah mengalami keguguran. Takutnya nanti kalau buru-buru juga kita punya anak, akhirnya kita belum bisa menikmati berdua, belum bisa kenyang berdua gitu, tiba-tiba harus yang berbagi lagi sama satu lagi. Pemirsa, khususnya Anda para perempuan, bagaimanakah reaksi Anda jika suatu kali suami Anda ingin berpoligami? Aduh, pasti sangat terkaget-kaget bukan? Nah, Anda pasti juga kaget mendengar Cece Kirani justru mengatakan rela dipoligami asalkan... Bisakah Anda mengira-ngira apa alasan Cece Kirani? Mari kita simak berita selengkapnya, ini dia. Adakah istri yang dengan kesadaran penuh dan ikhlas membolehkan suaminya berpoligami? Kalaupun ada, pasti tak banyak. Dan siapa sangka salah satunya adalah Cece Kirani. Ada apa dengan rumah tangga Cece? Jangan dulu berburuk sangka, siapa tahu Cece Kirani hanya ingin menyampaikan buah pikirannya tentang topik poligami yang selalu menarik apabila diperbincangkan. Saya membolehkan suami saya berpoligami asal bisa mengangkat derajat martabat wanita itu sendiri seperti sunnah Rasul. Misalnya suami saya menikah dengan dengan pengemis yang udah tua, janda tua renta, udah nggak punya siapa-siapa yang memang harus diurus, silahkan. Tapi saya balik tanya lagi ke suami saya, oke mau poligami, saya balik lagi tanya hati nurani, bisa nggak adil? Saya rasa tidak ada yang adil kecuali Allah. Poligami itu ada dalam Al-Quran, ada dalam satu ayat, laki boleh menikah 2, 3, 4, asalkan adil, gitu. Dan jangan sampai poligami itu dijadikan vulgar. Nah, adakah lelaki yang bisa bersikap adil dan melakukan poligami karena didorong oleh niat suci untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan yang diberi istrinya? Ya, yang namanya niat, siapa yang bisa menilai kecuali orang yang bersangkutan. Pendapat sebagian orang mengatakan poligami itu justru merendahkan harkat dan martabat perempuan. Gitu. Kalau misalnya memang ada persepsi orang itu sangat merendahkan, oh tidak. Wanita yang dipoligami itu pahalanya surga. Gitu. Tapi maaf, saya bukan untuk mendukung yang poligami yang vulgar ya. Gitu. Jangan sampai poligami itu hanya dijadikan budak nafsu si wanita, hanya jangan sampai dijadikan semata-mata hanya karena keinginan duniawi, jangan sampai oh udah gue nikah sama dia 3 bulan cerai udah gitu. Tidak. Tapi memang semata-mata karena Allah tadi dan jatuhnya ibadah gitu. Kalau misalnya kita terkungkung pada satu ajaran atau misalnya kita terkungkung pada satu sikap atau sifat yang idealis disatukan dengan agama nanti akan susah gitu. Tapi kalau misalnya kita memilih, oh saya mau istilahnya saya sebagai wanita muslim mengikuti sunnah Rasul, hadis dan Al-Quran. Dan setelah saya jalanin kok nggak ribet ya gitu. Setelah saya ikutin kok kayaknya biasa aja, hidup saya juga malah makin enak, ya, hati saya juga malah makin tenang. Terjawab bukan, Cece Kirani ikhlas suaminya berpoligami bukan karena rumah tangganya sedang mengarah ke poligami. Rumah tangganya baik-baik saja. Dan secara kasat mata Cece pun memang terlihat lebih teduh. Semoga keteduhan itu juga memancar ke semua orang, terutama bagi orang-orang yang selama ini memandang sebelah mata kepada kaumnya. Kalau saya sih pengennya gini ya, saya nggak mau ngomong banyak, tapi saya ingin dengan ini aja deh, dengan apa yang sudah saya lakukan, insya Allah menjadi
orang melihatnya, oh ternyata wanita Islam tuh seperti ini gitu ya. Oh ternyata wanita Islam tuh seperti ini gitu. Jadi nggak mau ngomong banyak tapi dengan perilaku, dengan bukti, bukti nyata itu aja. Thanks.